Bab 1, 7 Juni, Minggu. Selamat datang di rumah kami. Tidak, bukan itu. Mulai hari ini, kita akan hidup di bawah satu atap, kan? Kedengarannya agak terlalu menyeramkan. Dengan kotak karton yang tak terhitung jumlahnya dan perabotan baru di sudut mata aku melihat diri aku di cermin, dan mengulangi kalimat yang sama pada diri aku sendiri. Itu adalah malam rata-rata kamu, kira-kira jam 5 sore. Aku berdiri di satu kamar di flat yang kami sewa di lantai 3, terletak di distrik tempat tinggal dengan nilai deviasi terbesar di seluruh Jepang, sedikit dilebih-lebihkan. Itu adalah flat 3 LDK 1. Hanya untuk aku dan orang tua aku, itu pasti terlalu besar, tapi sekarang pasti akan menjadi terlalu kecil. Selama 5 menit terakhir, aku telah melatih ekspresi dan kata-kata aku yang akan aku tunjukkan untuk menyambut keluarga baru. Kamu tahu, keseluruhan premis ini konyol. Aku mengerti bagaimana orang tuaku akan membersihkan dan menyiapkan kamar yang akan digunakan olehnya dan Akiko-san. Namun, mengapa kamu mengirim aku, seorang remaja laki-laki, untuk menyiapkan kamar bagi orang asing yang akan menjadi adik perempuan aku mulai hari ini? Itu adalah satu keputusan yang tidak bisa aku ikuti dengan tepat. Aneh, kemana perginya? Apa yang salah? Orang tua aku berjalan mondar-mandir di lorong dengan panik, jadi aku memanggilnya. Waktu yang tepat. Apakah kamu melihat Febreze di mana saja? Seharusnya di ruang tamu. Aku menggunakannya untuk tirai kemarin. Di sana. Terima kasih. Aku mendengar suara sandal sembarangan berjalan menyusuri lorong, menuju ruang tamu. Kenapa kamu panik seperti itu sekarang? Aku sedang melihat-lihat ruangan lagi, tapi ketika aku mulai membersihkan, baunya sangat menggangguku. Aku tidak ingin mereka mengira aku bau, kau tahu. Siapa kamu, gadis SMA? Ketika kamu mencapai usia aku, itu adalah pukulan kritis, oke? Kamu akan mengerti maksud aku 20 tahun ke depan, Yuta. Aku akan sangat menghargai jika kamu lebih percaya pada putramu sendiri, dasar orang tua yang menyebalkan. Melihatnya berjalan kembali ke kamar tidurnya, angin beku di tangan, punggungnya meringkuk seperti kucing yang depresi, aku menghela nafas. Jika kamu merasa terganggu olehnya, mengapa kamu tidak terus melakukannya setiap hari? Kemudian lagi, itu mungkin akan menjadi permintaan yang terlalu kejam terhadap pegawai yang selalu sibuk seperti dia. Kamarku baik-baik saja, kan? Berkat kata-kata lelaki tua aku mulai merasa sedikit khawatir. Aku membuat janji dengan Ayasesan bahwa kita tidak akan mengharapkan apapun dari satu sama lain, tapi aku tetap tidak ingin dia segera menderita bau menyengat dari kamar anak SMA. Karena itu, aku secara teratur merawat spray, membersihkan, dan mencium, jadi selama hidung aku tidak mempermainkan aku, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku merasa puas dengan hasil pekerjaan aku sehari-hari, aku ditarik keluar dari pikiran aku ketika bel pintu berbunyi. Jadi mereka ada di sini, Yuta, bisakah kamu pergi untukku? Ya. Karena lelaki tua aku masih sibuk menghilangkan kemungkinan bau busuk dari kamar tidur, aku malah berjalan ke pintu masuk. Maaf menunggu. Kami di sini. Aku mencoba untuk bersikap seramah mungkin. Dengan senyum lembut, aku membuka pintu depan, hanya untuk membeku dengan indah. Yang menyapaku adalah Akiko-san, kedua tangannya membawa beberapa tas department store. Aku bisa melihat bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya hampir jatuh dari kantong, membuat aku cukup kaget. Akiko-san, apa ini? Kami akan mengurusmu hari ini, jadi aku membeli segala macam barang. Tapi, banyak. Kamu benar-benar tidak perlu. Tidak perlu bersyukur, bukan itu yang terjadi. Aku mendengar suara yang sedikit kesal. Berdiri di belakang Akiko-san adalah Saki, Ayasesan, tangannya juga penuh dengan kantong plastik. Ibu itu buruk dalam mengatakan tidak, jadi dia terikat untuk membeli semua barang yang direkomendasikan dari karyawan. Jadi itu alasannya. Hei, itu membuatnya terdengar seperti aku orang dewasa yang tidak berguna. Apakah aku salah? Itu tidak benar sama sekali, kan Yuta-kun? Dia melempar bola ke arahku.
Sejujurnya, aku tidak begitu menghargai betapa dia begitu mudah melawan sikap proaktif, tapi ketika dia menunjukkan ekspresi cemberut kekanak-kanakan kepadaku, maka semua keluhan akan tenggelam dalam kepalaku. Bisa dikatakan, hanya berbohong tentang itu akan membebani kesadaranku. Apalagi sejak Ayah Sesan menatapku dingin, seolah dia menyuruhku untuk tidak memanjakan ibunya. Sungguh sulit berada di dua bidang. Jangan hanya berdiri di sana, masuklah. Aku akan membantumu membawa beberapa barang. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengabaikannya. Orang bijak pernah berkata bahwa untuk mencapai kebahagiaan sebagai seorang lajang, terkadang kamu membutuhkan kemampuan untuk mengabaikan berbagai hal. Akiko-san bahkan tidak terlihat peduli dengan itu, dan hanya tersenyum padaku saat dia menyerahkan kantong plastiknya. Terima kasih. Kamu benar-benar pria yang bisa diandalkan. Ahaha. Aku memberikan senyuman samar pada kata-kata terima kasihnya, dan berbalik. Aku menawarinya dan Ayah Sesan sandal rumah baru yang kubeli baru-baru ini, dan mengundang mereka masuk. Saat kami sampai di ruang tamu, Akiko-san mengangkat suara keheranan. Buah jeruk, aromanya enak sekali. Kamu sebenarnya menjaganya tetap bersih. Ayah Sesan melihat ke lantai dan perabotan, dan mendesah penuh penghargaan. Yah, kami baru saja membersihkannya dengan panik. Biasanya kami tidak. Ini benar-benar seperti yang Tai Chi-san katakan padaku. Kamu sangat suka membersihkan. Mereka mengatakan bahwa ruang tamu yang bersih menghasilkan pikiran yang sehat. Aku menelan kata-kataku sebelumnya yang akan kuucapkan. Itu berbahaya. Dari suaranya, lelaki tua idiotku itu bertingkah seperti orang suci untuk merayu Akiko-san dengan lebih mudah. Mengetahui apa yang sebelumnya dia alami dengan wanita, dan menyadari bahwa ini dapat menyebabkan kehancuran dengan sangat cepat, aku malah memutuskan untuk bertindak demi kebahagiaan ayah aku, dan tetap diam bahwa dia praktis hanya berbohong padanya. Namun, Ayah Sesan menatapku dengan sangat meragukan pada saat yang sama. Apakah kamu selalu menjaganya tetap bersih ini? Tentu saja. Setiap partikel debu layak dimusnahkan, itulah moto keluarga kami. Itu adalah semboyan keluarga yang mengganggu. Aku tidak berbohong sama sekali. Aku baru saja mengubah beberapa kata dari moto yang selalu dibicarakan nenek aku di pedesaan. Aku masih ingat dia menyeringai saat dia memberitahuku. Itu Tai Chi-san untukmu, kurasa. Akiko-san terkikik. Dia selalu terlihat gaya dan menarik, tapi untuk berpikir dia bahkan menjaga rumahnya tetap bersih. Bergaya. Ayahku? Betul sekali. Pertama kali dia datang ke toko dengan atasannya, dia terlihat agak polos dan tidak berkelas, tapi untuk kedua kalinya dia memakai beberapa kolon, dan merek dasinya membuatnya tampak seperti pebisnis kelas 1. Itu mengingatkan aku, ada suatu masa ketika dia menghabiskan banyak uang untuk pakaian dan parfum, bukan? Aku pikir itu hanya untuk lebih cocok dengan dunia orang dewasa, tetapi untuk berpikir itu hanya untuk mengesankan wanita yang dia minati. Hahei, Akiko-san, Saki-chen. Berbicara tentang iblis, orang tua aku baru saja keluar dari kamar tidurnya. Yang mengejutkan aku, dia masih memegang wadah es di tangannya. Wah, kamu. Singkirkan apa yang ada di tanganmu sekarang. Aku melakukan yang terbaik di sini untuk memberikan tindak lanjut yang tepat, tetapi kamu merusaknya sendiri. Aku mencoba menyampaikan ini hanya dengan kontak mata. Namun, itu tidak berhasil sama sekali, karena lelaki tua aku hanya menunjukkan senyuman seperti dia berlatih di depan cermin, dan mengatakan yang berikut ini. Selamat datang di rumah kami. Kita akan tinggal di bawah satu atap mulai sekarang, jadi ayo kita pergi. Mengerikan. Tidak ada dalam hidup aku yang terasa lebih dipentaskan dan palsu dari ini. Pilihan kata-katanya sangat buruk, dia bahkan menggigit lidahnya, dan wajahnya yang sombong hanya menyakitkan untuk dilihat. Aku sangat senang atas sambutan hangatnya ini, punya beberapa hadiah. Bukankah itu ham mentah? Hebat, ayo kita pesta ham nanti. Ya, bagaimanapun juga mereka adalah pasangan yang cocok. Akiko-san bahkan tidak repot-repot mengambil Febreze di tangannya, dan dia secara alami menerima segunung barang seperti itu bukan apa-apa.
Hei, Asamura-kun. HM? Aku ingin melihat kamar aku. Bisakah kamu membawa aku ke sana? Ah, tentu. Ayasesan dan aku meninggalkan bagasi dan tas belanjaan di ruang tamu, menuju ke kamar barunya. Ini dia. Jadi di sini. Aku memang menyiapkan tirai dan tempat tidur, tetapi aku tidak tahu warna apa yang kamu sukai untuk spray, jadi jika kamu ingin menggantinya, silakan. Aku menyimpan mejanya di sisi jendela, tetapi jika kamu ingin memindahkannya, beritahu aku. Terima kasih. Kamu benar-benar mempersiapkan segalanya. Oh. Dia dengan cepat berjalan melewatiku, berjalan ke tengah ruangan. Nada suaranya agak acuh tak acuh, tapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu, seperti kucing yang berjalan-jalan di malam hari. Di depanku berdiri seorang gadis normal sekarang. Ditambah dengan gaya rambut dan pakaiannya, aku tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya lagi. Entah itu sampo, parfum, feromon, atau bahkan imajinasi perawan sepertiku, aroma manis memenuhi ruangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini pasti besar. Gadis itu berbalik. Mungkin. Aku pikir itu cukup normal. Kami sebelumnya tinggal di apartemen yang rusak. Satu ruangan dengan 6 tikar tatami 2, dan aku bahkan tidak punya kamar sendiri. Jadi kamu punya futon, dan tidur di kamar yang sama, kan? Masuk akal mengapa furnitur mereka cukup baru. Tidak juga. Ketika aku sedang tidur, aku bisa memonopoli ruangan untuk diri aku sendiri. Saat itu, ibu sibuk dengan pekerjaan di malam hari, jadi ritme gaya hidup kami bisa dibilang kebalikannya. Kurasa itu pasti jauh lebih mudah daripada tiba-tiba hidup dengan dua pria, maafkan aku. Tidak apa-apa, tapi satu hal. Apa itu? Bahwa. Kenapa kamu berbicara dengan sangat sopan? Tentu saja, jika itu kepercayaan pribadi atau agama, maka tidak apa-apa. Aku bukan bagian dari sekte yang mencurigakan, oke. Aku baru saja menerima aturan masyarakat untuk menggunakan ucapan sopan terhadap orang yang hampir tidak aku temui, karena hal ini telah terukir di benak aku secara tidak sadar saat lahir. Bahkan jika kamu bertanya padaku tentang suatu alasan. Kami seumuran, jadi mengapa tidak membuatnya lebih santai? Aku tidak ingin kamu menjadi perhatian atau apapun. Aku melakukannya persis karena kita seumuran. Hah? Bukankah aneh bersikap sangat sopan terhadap teman sekelas atau teman? Itu hanyalah logika dari yang kuat, itu tidak berhasil untukku. Kamu harus ingat bahwa, dalam 17 tahun hidup aku hampir tidak pernah berhubungan dengan seorang gadis. Apalagi dengan tipe mencolok seperti Ayasesan. Dia membuatnya terdengar sangat sederhana, tetapi untuk seseorang dengan prasyarat seperti milikku, itu bukanlah rintangan yang mudah untuk diatasi. Betulkah? Ya, aku tidak akan memberitahumu apa yang harus dilakukan, Asamura-kun. Aku hanya tidak ingin kamu terlalu perhatian padaku. Sebenarnya aku tidak berencana melakukannya. Di tengah kalimat aku memikirkan sesuatu. Kami berjanji satu sama lain untuk tidak mengharapkan orang lain. Itu terjadi di hari pertama aku dan Ayasesan bertemu. Aku memikirkan arti itu, dan bertanya pada gadis itu. Aku rasa akan lebih baik untuk mengkonfirmasi itu segera, tapi... Apa kamu lebih suka aku berhenti berbicara begitu sopan? Sejujurnya, itu akan membuatku sedikit lebih rileks. Aku juga bukan seseorang yang penting yang pantas dihormati. Baiklah, kalau begitu aku akan menghentikannya. Aku mengangkat bahu, seperti yang kubilang. Mata Ayasesan terbuka lebar karena terkejut. Itu cepat. Ya, memperlakukanmu seperti teman selama bertahun-tahun tidak mungkin, tapi karena kamu memintanya. Belum lagi itu lebih nyaman untukku juga. Aku melihat. Seperti yang aku pikirkan. Ayasesan tersenyum. Biasanya, nada dan ekspresinya selalu kering dan cukup dingin, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bisa melihat titik lemahnya. Sangat membantu bahwa kami dapat menyesuaikan dengan mudah. Sesuaikan, ya. Itu salah satu cara untuk mengungkapkannya. Itulah yang baru saja aku dan Ayasesan lakukan. Pertama,
Ayah Sesan mempertimbangkan gagasan bahwa aku mungkin menjadi bagian dari kelompok agama yang hanya menggunakan bahasa sopan, dan menawarkan aku untuk membatalkannya karena dia tidak membutuhkannya. Kemudian, aku menyadari bahwa itu adalah keinginannya bagi aku untuk tidak berbicara dengan begitu sopan, dan ketika aku memberikan ya, dia tampak lega dan bahagia. Apakah ini percakapan dan komunikasi normal yang dapat kamu temukan di mana saja? Aku tidak tahu. Tetapi bagi aku, dari pandangan pribadi aku, ini adalah pertama kalinya penyesuaian seperti itu terjadi. Dalam kebanyakan kasus, orang yang kamu ajak bicara meminta pengertian dan simpati. Jika kamu tidak menjelaskannya, maka aku tidak dapat memahami perasaan kamu. Mengapa kamu tidak mengerti bahwa ketika kamu mengatakan ini, kamu membuatku marah? Dan seterusnya. Meskipun kamu tidak bisa mengintip ke dalam otak orang lain, mereka semua meminta hal yang tidak mungkin. Karena itu, mengapa tidak mengungkapkan kartu kamu dari awal? Jika kamu mengatakan ini dan itu, kamu akan membuat aku marah. Aku menghargai ini dan itu. Begitu, maka mari kita lakukan seperti ini, jangan berharap orang lain memahami kamu, dan cari informasi yang dapat menyelesaikan masalah. Andai saja seluruh umat manusia bisa sekering ini dan terus terang dengan orang lain. Sama seperti kamu dan aku, Asamura-kun. Kamu bisa mengatakannya lagi. Aku tidak mengerti mengapa kamu tidak menyukai bahasa sopan. Tapi, selama aku tahu dia merasa seperti itu, aku bisa menyesuaikan dan membuatnya lebih nyaman. Ini sangat impersonal dan mekanis. Jika semua umat manusia dengan jujur menyesuaikan perasaan satu sama lain, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, tetapi sayangnya masyarakat tidak bekerja seperti itu. Ketika aku mendekati teman-teman aku di sekolah dengan sikap seperti itu, mereka hanya menertawakan aku dengan, apa itu, beberapa kontrak, dan mengabaikannya. Kedengarannya kasar. Ya. Itulah mengapa aku memutuskan hubungan dengan semua kecuali satu. Oh, aktingnya lumayan. Tidak bisa menilai apakah dia berani atau hanya acuh tak acuh, sungguh. Tapi, melihat dia memberitahuku sambil tersenyum memberinya rasa kredibilitas yang aneh. Aku hanya memotong orang yang benar-benar pantas mendapatkannya, atau tidak penting. Buang-buang waktu berurusan dengan orang yang aku tidak tahu kapan aku bisa menginjak ranjau darat, dan membuat mereka marah kepada aku. Memang. Berbicara tentang buang-buang waktu, hanya berdiri di sekitar sini tidak akan membuat kita menyelesaikan apapun. Haruskah aku membantu kamu dengan barang-barang kamu? Kamu baik sekali. Membuat hutang lebih awal akan membantu aku dalam jangka panjang. Ini sama-sama menguntungkan bagi aku. Betapa berpengalamannya. Jangan menggodaku seperti itu, maukah kamu? Aku mencoba untuk memuji kamu. Nah, apa yang harus aku minta dari kamu untuk membantu aku? Ayah Sesan melihat ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu. Pertama, aku ingin menyimpan beberapa barang. Apakah kamu memiliki pemotong? Tentu lakukan. Aku segera kembali ke kamarku sendiri, mengambil pemotong, dan berjalan menuju kotak kardus yang dia tunjuk. Ah, berikan saja padaku, aku akan melakukannya sendiri. Jangan khawatir, sudah kubilang aku akan membantu. Tidak, bukan itu masalahnya. Di sana. Aku mendengar suara Ayah Sesan di belakangku, tapi tanganku sudah bergerak untuk membuka rekaman itu. Tak lama kemudian, karton itu terbuka perlahan, memperlihatkan kain putih. Saat itu juga, aku menyesal tidak mendengarkan kata-kata Ayah Sesan. Adalah pakaianku. Aku benar-benar berharap kamu akan memberitahuku lebih cepat. Aku memunggungi objek yang telah kulihat, dan dengan panik mengambil jarak. Tentu saja, Ayah Sesan langsung tertawa menghadapi reaksi perawan seperti itu. Ahaha, kamu tidak harus memperlakukan mereka seperti benda terkutuk. Itu menyakitkan, kamu tahu. Racun untuk mata, apa yang mereka katakan, kan? Untuk remaja laki-laki seusia aku, ini adalah racun harfiah, dalam banyak hal. Hanya jika aku memakainya sedetik yang lalu. Setelah melalui cucian, ini pada dasarnya sama dengan sapu tangan, bukan? Berhenti membesarkan mereka seperti itu, aku mohon.
Biarpun aku tahu benda yang dia lambaikan hanyalah kain putih, itu tetap membuatku merasa aneh. Aku pikir kami berdua relatif pada level yang sama dalam hal nilai-nilai kami dalam hubungan antar manusia, tapi aku rasa ada keretakan yang menentukan di antara kami. Aku akan menjaga pakaian dalamku, jadi bisakah kau meletakkan seragamku di gantungan? Aku merasa seragam itu cukup merangsang. Jangan terlalu bersemangat, ya. Tidak ada lagi yang bisa kamu bantu. Abaikan itu, dan bekerjalah. Ya. Aku tenang. Tenang dan terkumpul. Aku terus-menerus berkata pada diriku sendiri, dan meraih seragamnya. Sebuah kemeja, rok, kardigan, dan semua ini terasa lembut sampai tingkat di mana aku hanya menjadi lebih sadar. Hah! Tanganku berhenti. Dasi seragam sekolah daun hijau memasuki bidang pandang aku, dan aku diserang oleh perasaan dejavu. Ini. Ayah Sesan, apakah kamu menghadiri Suisei? Yap, benar. Apa kau kaget melihat gadis mencolok sepertiku bersekolah di sekolah tingkat atas seperti itu? Bukan itu yang membuatku terkejut. Aku juga seorang murid di Suisei. SMA Suisei. Salah satu dari banyak sekolah departemen di distrik Shibuya, serta sekolah dengan tingkat kemajuan tertinggi menuju universitas yang lebih tinggi, dipenuhi dengan siswa berprestasi. Ketat dalam belajar, selama kamu berhasil menjaga nilai kamu cukup tinggi, kamu menerima izin bahkan untuk bekerja paruh waktu, dan karena fleksibilitas ini, aku memilih sekolah ini. Tidak disangka adik perempuan yang kebetulan aku dapatkan setelah ayah aku menikah lagi ternyata seumuran dengan aku, dan bahkan bersekolah di sekolah yang sama persis dengan aku. Seberapa nyaman takdir. Satu-satunya anugerah dalam semua itu adalah kenyataan bahwa dia tidak sekelas denganku. Betapa canggungnya jadinya jika itu yang terjadi. Aku penasaran seperti apa reaksi ayah Sesan, dan ternyata, dia seperti sedang melamun tentang sesuatu. Jadi Asamura-kun juga dari Suisei. Aku agak merasa tidak enak. Orang tua aku tidak pernah benar-benar memeriksa apapun. Tidak apa-apa. Ibu juga sama. Tidak perlu meminta maaf. Tapi pasti canggung, kan? Aku akan mencoba bertingkah seolah kita tidak mengenal satu sama lain di sekolah. Hah? Tidak, aku baik-baik saja dengan itu. Maksud aku, jika kamu lebih nyaman dengan itu, biarlah. Apa yang kamu? Kata-kata aku terputus oleh telepon aku yang berdengung di saku. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menelepon aku pada saat seperti ini, tetapi itu menunjukkan kerja di layar. Tentu, ambillah. Aku tidak ingin menahan kamu di sini atau apapun. Aku juga tidak keberatan jika itu ada di depanku. Kami benar-benar rukun, ya. Aku berkata begitu, menghargai kata-katanya dari lubuk hatiku, dan melangkah keluar ruangan, menerima panggilan itu. Karena pada saat seperti ini, aku pikir itu karena ada lubang di rencana giliran kerja kami, dan mereka membutuhkan aku untuk membantu. Faktanya, memang seperti itulah, jadi aku bertindak seperti pria yang biasa, dan setuju. Setelah memutuskan panggilan dan kembali ke kamar, ayah Sesan fokus pada pekerjaannya sendiri untuk menyimpan barang-barangnya, hanya perlahan berbalik ke arahku. Apa yang mereka katakan? Dia bertanya, dengan acuh tak acuh. Mereka membutuhkan aku di tempat kerja. Maaf, aku tidak bisa tinggal dan membantu. Tidak apa-apa, ini adalah pekerjaanku untuk memulai. Karena ini adalah situasi yang mendesak, ayah Sesan tidak menunjukkan tanda-tanda diganggu. Meskipun dia seorang gadis seusiaku, cantik, dan berpenampilan seperti seorang gadis, seseorang yang pasti sulit bagiku untuk berbicara, alasan mengapa aku bisa menjaga percakapan yang begitu tenang saat ini mungkin karena suasananya yang tenang, dan sangat sikap yang canggih. Dia tidak merasa seperti gadis seusiaku, tapi lebih seperti orang dewasa. Kalau begitu, aku pergi. Yap, hati-hati. Dengan perpisahan yang kering, dia kembali ke pekerjaannya. Pemandangannya tidak bisa jauh dari apa yang orang bayangkan ketika mereka mendengar adik perempuan. Namun, bagi aku, ini adalah alasan untuk merasa lega, memungkinkan aku untuk meninggalkan ruangan tanpa perasaan yang rumit.
Toko buku itu terletak di dekat stasiun kereta Shibuya. Melangkah keluar dari pintu keluar Hachiko, berjalan melintasi persimpangan berebut dengan berbagai turis dan pengguna YouTube merekam diri mereka sendiri dan mengambil gambar di sisi kamu, itu lurus di depan kamu. Dengan semua iklan game seluler yang terdengar di telinga kamu, begitu kamu masuk ke dalam gedung 8 lantai, disitulah aku bekerja, sebagai karyawan toko buku. Aku selalu menyukai buku sejak aku kecil. Baik itu sastra anak-anak atau semacamnya dari luar negeri, aku mencoba hampir semua genre yang ada. Aku tidak hanya membacanya, aku juga mengonsumsi buku. Aku menggigitnya, sampai aku mencernanya. Itu sebabnya, bekerja di tempat seperti itu, dengan segala jenis rilis baru di sekitarku, bagaikan surga. Buku itu bagus. Buku menunjukkan kepada kamu segala macam kehidupan orang lain. Ini menawarkan pengalaman yang Asamura Yuta biasanya tidak akan pernah bisa rasakan. Tentu saja, ini bukan hanya cerita. Ada autobiografi, dan buku bisnis juga. Dengan membaca banyak buku, pengetahuan dan pengalaman memenuhi kepala kamu, memberikan dampak terhadapnya. Kesempitan pikiran, kesombongan dan kesombongan yang berlebihan, narsisme. Melalui membaca buku, dan pengetahuan meta yang kamu peroleh, kamu dapat menghindari penderitaan dari ciri-ciri kepribadian yang memalukan ini, dan mungkin itulah cara aku melakukannya juga. Terima kasih untuk buku. Otak orang dewasa rata-rata memiliki berat sekitar 1.400 gram. Kamu akan berpikir bahwa ini cukup untuk memberi ruang bagi akal sehat, namun itu tidak terjadi pada banyak orang, yang sejujurnya membuat aku takut untuk memikirkannya. Jika aku tidak membaca buku apapun, aku bisa menjadi seperti mereka juga. 8 malam di malam hari. Aku mulai bekerja sekitar pukul 6 sore, dan 2 jam ini berlalu sangat cepat setelah menghadapi badai pelanggan akhir pekan yang biasa. Pada saat jumlah pelanggan berkurang, dan aku pikir aku akhirnya bisa mengambil napas, hanya fokus pada memperbaiki sampul buku di kasir, aku disela oleh pemandangan, semacam itu. Wah, nyonya kau, seperti, benar-benar tipeku. Sekilas aku jatuh cinta padamu. Apakah kamu mencari buku? Kenapa kamu bisa semanis ini? Bagaimana kalau kita pergi makan setelah pekerjaanmu selesai? Kapan kamu selesai? Aku tidak ingat nama seperti itu, bisakah kamu memberi aku beberapa detail lebih lanjut? Apa yang kamu bicarakan, lol? Kamu sangat lucu, haha. Tipe pria nakal yang mencolok berusaha sangat keras untuk mengambil karyawan wanita. Dia bahkan tidak menangkap ironi gadis itu, tidak menciut sama sekali. Ini adalah pemandangan yang familiar di Shibuya, tapi melihatnya terjadi di toko yang sebenarnya, belum lagi dengan ganas, adalah pemandangan yang langka. Yang diambil adalah contoh sempurna dari seorang Yamato Nadeshiko III dengan rambut hitam panjang. Seorang gadis sastra, murni dan sopan, menambahkan gagasan tentang itu pada penampilannya yang cantik dan aroma manis yang melayang di sekelilingnya, dia jelas berada pada tingkatan yang berbeda dari gadis pada umumnya. Bahkan selama upaya penjemputan, sejujurnya sangat buruk, dia tetap tersenyum lembut, tidak putus sedikit pun. Itu adalah layanan pelanggan yang sempurna. Namun, matanya sama sekali tidak tersenyum. Aku benar-benar tidak ingin ada masalah, tapi... Dengan pemikiran ini, aku menuju ke sumber kebisingan ini, pengikat dan daftar di tangan. Yomiuri-san, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ah, iya. Apa itu? Tentang daftar pendatang baru. Aku tidak tahu cara memeriksanya dengan informasi dari PC. Oke, aku akan segera ke sana. Apa? Hei! Gadis itu tampaknya mengerti apa yang sedang aku mainkan, dan berjalan menjauh dari tempat itu, meninggalkan seorang pria yang bingung. Dia mencoba meraih pergelangan tangan rampingnya, tapi hanya mengenai binder di tanganku. Apa kau punya urusan lagi dengan Yomiuri-sanku? Tentu saja, kami tidak berada dalam hubungan seperti itu. Ini hanya tindakan untuk membuat pria itu menyerah. Setelah membeku dengan mulut terbuka, pria tersebut bertepuk tangan, dan tiba-tiba menundukkan kepalanya meminta maaf. Aku tidak begitu baik dalam hal membaca suasana hati, jadi tentang itu. Masuk akal kalau wanita cantik seperti dia punya pacar, oke.
Eh, baiklah. Sejujurnya, aku bingung. Menilai dari semua jenis berandalan yang pernah aku baca, aku pikir dia akan menjadi agresif, menghina kita, atau semacamnya, tetapi sebenarnya dia menarik diri dengan cukup mudah. Kemudian lagi, mungkin saja dia. Bud, lebih baik kau menghargainya. Selamat bahagia. Dia meninggalkan beberapa kata penyemangat, dan keluar dari toko. Sekarang setelah kebisingan itu hilang, keheningan kembali ke toko. Menyadari bahwa kami telah menarik perhatian dari pelanggan lain, aku mencoba menyembunyikan telinga aku yang memerah, menunduk, dan kembali ke mesin kasir. Terima kasih, Junior Kun. Kamu benar-benar membantu aku di sana. Juga, jika pria itu akan menyerah semudah ini, mengapa dia bahkan sekeras ini untuk memulai dengan? Benar, pacar Kun tersayang. Tolong hentikan itu. Jangankan semalam, cinta kita hanya bertahan sebentar. Betapa menyedihkan. Ketika hanya kami berdua lagi, senyum layanan pelanggannya telah menghilang di tempat lain, dan dia hanya menjulurkan lidahnya dengan seringai menggoda. Dia memasang papan nama di antara giginya, hanya sekarang meletakkannya di sisi kanan seragamnya. Di sana, aku bisa membaca nama Yomiuri Shiori. Bukankah kita seharusnya menyimpan papan nama itu selama jam kerja kita? Ini pendekatan ad hoc. Yomiuri Senpai meletakkan satu jari di bibirnya, menunjukkan kedipan mata, seperti dia menyuruhku merahasiakannya. Aturan ada untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan dengan lancar, bukan? Jika dia menyebarkan nama aku kepada orang lain, kami akan segera memiliki banyak orang seperti dia. Itu masuk akal. Dia jelas bukan hanya orang yang akan membiarkan orang lain bermain dengannya. Sejujurnya, aku pikir kreativitas dan pemikiran bijak ini adalah pesona terbesarnya, tetapi aku rasa kebanyakan pria di dunia ini tampaknya tidak setuju dengan aku. Itu yang ketiga kalinya bulan ini, ya. Ini baru tanggal 7, jadi kami memiliki kecepatan setiap 2 hari sekali. Dan ketiga kalinya saat sedang bekerja. Bagaimana aku bisa fokus seperti ini? Yomiuri Senpai bersembunyi dari mata para pelanggan di belakang kasir, mendesah kalah. Kalau saja mereka berhenti melakukannya di dalam toko. Setiap kali aku mencoba membantu, kamu menggodaku tepat setelahnya. Kemudian lagi, aku sudah terbiasa. Seperti biasa, terima kasih banyak. Kamu benar-benar bisa diandalkan, Junior Kun. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu merasa berhutang sesuatu padaku. Tidak apa-apa. Kamu banyak membantu aku, jadi aku benar-benar. Dia tertawa, dan menepuk pundakku. Yomiuri Senpai mungkin tampak seperti Yamato Nadeshiko yang sopan dan sopan, tetapi ketika hanya kami selama shift, dia sering bercanda seperti itu, atau menggunakan nada yang cukup santai. Pada awalnya, aku agak tersesat karena jaraknya yang samar-samar, dan seringnya skinship. Tetapi begitu kamu memahami bahwa begitulah karakternya bekerja, mudah untuk bergaul dengannya. Kamu sepopuler biasanya, begitu. Mungkin karena kamu sangat cantik. Junior Kun, jika kamu terus memujiku dengan acuh tak acuh, kamu mungkin akan berakhir seperti orang itu sekarang. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu, ya. Yah. Kurasa itu bukan karena penampilanku, bukankah hanya karena aku terlihat cukup santai dengan sedikit dorongan? Terlihat cukup mudah, karena cara ungkapannya yang langsung dan terus terang, aku kehilangan kata-kata. Dia terlihat polos, tentu saja, tapi dia sudah cukup dewasa, kurasa. Kota Shibuya ini memiliki apa yang bisa kamu sebut sentuhan sesat, membuat orang seperti pria itu kesalahpahaman. Aku dapat membayangkan banyak pria di sini membidik seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman dengan pria, yang dapat dimenangkan dengan sedikit dorongan. Belum lagi dia tidak pernah benar-benar menahan kata-katanya. Katakan, Junior Kun. Aku telah mengambil aroma wanita dari kamu selama ini. Apakah kamu mendapatkan pacar atau sesuatu? Dia bahkan memiliki sedikit kecenderungan sadis. Jangan bercanda seperti itu, kumohon. Tapi, apakah aku benar-benar baunya begitu? Penuh dengan bau busuk. Berapa jam kamu bermain-main untuk mengumpulkan aroma yang intens? Biarkan aku pergi lebih awal. Aku akan pulang dan mandi.
aku hanya bercanda. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku mengambil bau dari pakaianku, dan berpura-pura berjalan pulang, ketika Yomiuri Senpai memelukku. Saat ini, hanya dia dan aku yang bekerja. Meskipun kami berhasil melewati puncak badai, meminta dia melakukan sisanya terlalu kejam. Karena itu, aku hanya bermain-main untuk memulai, dan tidak pernah benar-benar bermaksud untuk pulang. Hanya saja, kau memberitahuku sebelumnya, jadi aku bertanya-tanya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, aku sebenarnya meminta beberapa nasihat darinya. Setelah aku mengetahui bahwa adik perempuan aku sebenarnya adalah seorang gadis seusia aku tidak yakin bagaimana harus memperlakukannya, dan sikap seperti apa yang harus aku ambil. Karena Yomiuri Senpai adalah satu-satunya gadis di sekitarku yang bisa aku ajak bicara dengan mudah, aku meminta beberapa tips darinya. Tentu saja, aku diejek, diolok-olok, dan tidak mendapatkan informasi yang berguna. Aku tidak bisa banyak bicara hanya mengetahui bahwa itu perempuan. Orang memiliki kepribadian, hobi, dan nilai yang berbeda. Itu adalah pendapatnya, dan itu sangat masuk akal bagiku, jadi aku tidak bisa mengeluh sama sekali. Dan, bagaimana kabarnya? Imut? Maksudku, aku tidak merasa nyaman melihatnya seperti itu. Aku tahu bahwa kamu bukan tipe agresif yang akan senang dengan situasi seperti itu. Aku berbicara dari sudut pandang tujuan kamu. Menurutku dia cantik, ya, aku menjawab dengan jujur. Aku merasa sulit untuk mengatakan itu. Bagaimanapun, dia akan menjadi keluargaku mulai hari ini, jadi ketika aku melihatnya dengan cara yang objektif, rasa bersalah memenuhi dadaku, membuatku merasa tidak nyaman. Dalam hal hubungan antar manusia, dia adalah seseorang yang berbagi banyak pemikiran dengan aku, tetapi dia adalah anggota dari dunia yang tidak pernah terpikir akan aku temui. Dia memiliki gaya yang hebat, memiliki wajah yang imut namun menawan, rambut pirang yang indah, dan pakaian serta aksesoris yang dia kenakan dengan sempurna melengkapi penampilannya. Dia jelas berbeda dari karakter latar seperti aku, seseorang yang berdiri di bawah sinar matahari. Daripada merasa senang dengan pujian apapun yang bisa aku berikan padanya, dia mungkin hanya menganggapnya menjijikkan. Hidup bersama dengan kecantikan seperti itu, kamu beruntung. Tidak ada yang akan terjadi. Nothing akan terjadi? Tidak bisakah kau membuat lelucon kotor yang tiba-tiba seperti itu? Itu benar-benar kebiasaan burukmu. Aku selalu bersekolah di sekolah khusus perempuan sepanjang waktu, jadi mau bagaimana lagi? Evaluasi aku terhadap sekolah khusus perempuan menurun. Itu kebenaran. Serius? Nah, terserah kamu untuk percaya atau tidak, kamu tahu? Dia berbicara seperti sedang berbicara tentang legenda urban, memberi aku kedipan. Di dalam kepalaku, aku memilih yang terakhir. Aku ingin menjaga citra aku tentang romansa Yuri yang berkembang di sekolah khusus perempuan. Yah. Aku sendiri laki-laki, jadi aku mendapatkan pikiran seperti itu muncul di belakang kepalaku. Tapi, sejujurnya, aku bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan semua pikiran jahat ini. Pikirkan tentang itu. Aku tinggal di bawah atap yang sama dengan anggota yang seumuran, dan jenis kelamin yang berbeda. Ini terlalu rumit bagi aku, yang tidak pernah melakukan kontak seperti ini sebelumnya. Jadi aku bahkan bukan seorang gadis di matamu? Lagi pula, kau benar-benar pria sejati. Ahaha. Hei, bukankah itu terlalu kejam? Maksudku, aku bisa melihat dari mana asalmu, tapi... Kamu seperti seorang teman, atau senior yang dapat diandalkan. Dia juga selalu membuat lelucon kotor. Ahahaha, Baiklah, aku mengerti. Dari percakapan barusan, aku menemukan bahwa keahlianmu dalam berurusan dengan gadis sangat buruk. Aku akan menahan diri dari komentar apapun. Tidak seperti aku bisa membuat apapun untuk memulai. Sejujurnya, aku bingung. Sikap seperti apa yang cocok bagi kita sebagai saudara kandung? Seberapa perhatian aku harus padanya? Kekhawatiran ini memenuhi kepala aku bahkan tidak punya waktu untuk menikmati situasi ini. Jika kamu ingin menjadi lebih baik dalam mempersepsikan diri kamu secara objektif, mulailah menulis buku harian.
Itu adalah metode yang bisa aku gunakan segera. Hanya dari membaca itu, aku merasa tertarik. Yomiuri Senpai rupanya mengerti itu, dan menunjukkan seringai Sucubus. Aku akan memberitahu kamu, aku menguji efek dari buku itu, dan anak laki-laki melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu pernah menggunakannya sebelumnya. Banyak kredibilitas, bukan? Maksudku, kau dan aku baik-baik saja. Ya, itu cukup meyakinkan. Satu realisasi berarti lebih dari 100 pengurangan. Daripada beberapa khotbah berlemak tentang diet, kamu lebih suka percaya mantan gendut yang menjalani pelatihan ketat dan rencana kebugaran. Alhasil, aku memutuskan untuk membeli buku tersebut. Setelah shift aku berakhir, setelah selesai mengganti seragam, aku membeli buku dari Yomiuri Senpai, yang shiftnya berlangsung sampai tengah malam. Tidak seperti aku, anak SMA yang hanya diizinkan bekerja sampai jam 10 malam, dia masih dikurung di sana. Aku menerima buku itu darinya, memasukkannya ke dalam tas aku, dan tepat ketika aku akan pergi, aku berbalik lagi. Jika seseorang seperti sebelumnya mencoba untuk memukulmu lagi, telepon aku kapanpun. Sepeda aku selalu sakit untuk mengaum. Untuk sesaat, Yomiuri Senpai tampak bingung. Namun ekspresi itu berubah dengan cepat, saat dia menunjukkan seringai bahagia. Seberapa andal kalau begitu, aku akan meneleponmu, lalu polisi. Bertingkahlah seperti biasanya, Junior Kun. Bukankah aku akan dibenci karena ini? Apakah kamu membenci perilaku alami aku? Tidak semuanya. Lihat. Tapi, kamu juga cantik, Yomiuri Senpai. Sikapmu dan aku bahkan tidak bisa dibandingkan. Itu adalah evaluasi diri yang mengerikan yang kamu dapatkan di sana. Aku sebenarnya sangat menyukaimu, Junior Kun. Tapi, kamu aneh, Yomiuri Senpai. Hei sekarang, kamu menggunakan kata-kata yang benar-benar berlawanan dengan nafas yang sama di sana. Tapi, aku suka itu. Terasa sangat artistik. Itulah yang aku maksud. Di tengah percakapan, wajahnya berubah menjadi kritikus, saat dia mengangguk pada dirinya sendiri. Menurutnya, sebagai gadis sastra, dia terus mencari retorika indah dalam percakapan sehari-harinya. Aku tidak mengerti bagaimana ini berhubungan dengan dia menarik beberapa lelucon lelaki tua di siang hari, tapi aku menelan keraguan itu. Saat aku merasa sedikit dikalahkan pada gagasan bahwa beberapa pria parubaya sedang tidur di dalam wanita cantik kesusastraan seperti dia, Yomiuri Senpai pergi dengan kanan, hanya untuk kembali dengan sebuah buku di tangan. Di sini, aku merekomendasikan ini. Ilmu Pria dan Wanita. Ini adalah penelitian psikologis yang memasukkan data dan saran tentang bagaimana bergaul dengan orang lain, terutama ketika mereka adalah anggota dari lawan jenis. Ini akan menjadi referensi yang bagus, bukan? Kedengarannya menarik setidaknya. Aku dengan cepat membalik-balik halaman buku itu, dan berkata begitu. Hanya dengan melihat isinya, aku menyadari bahwa buku ini pasti akan sangat membantu aku. Menurutnya, kamu perlu memahami orang lain. Setelah itu, kamu perlu memahami diri sendiri. Untuk mencapai itu, kamu perlu mendapatkan pandangan objektif tentang diri kamu. Aku pernah membaca sesuatu yang serupa di buku lain sebelumnya. Itulah mengapa aku mulai bekerja untuk melihat diri aku secara objektif, dan ini bukanlah sesuatu yang sama sekali baru bagi aku. Namun, ada satu bagian dari isi buku ini yang sangat menarik perhatian aku. Jika kamu ingin menjadi lebih baik dalam mempersepsikan diri kamu secara objektif, mulailah menulis buku harian. Itu adalah metode yang bisa aku gunakan segera. Hanya dari membaca itu, aku merasa tertarik. Yomiuri Senpai rupanya mengerti itu, dan menunjukkan seringai Sucubus. Aku akan memberitahu kamu, aku menguji efek dari buku itu, dan anak laki-laki melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu pernah menggunakannya sebelumnya. Banyak kredibilitas, bukan? Maksudku, kau dan aku baik-baik saja. Ya, itu cukup meyakinkan. Satu realisasi berarti lebih dari 100 pengurangan. Daripada beberapa khotbah berlemak tentang diet, kamu lebih suka percaya mantan gendut yang menjalani pelatihan ketat dan rencana kebugaran. Alhasil, aku memutuskan untuk membeli buku tersebut.
Setelah shift aku berakhir, setelah selesai mengganti seragam, aku membeli buku dari Yomiuri Senpai, yang shiftnya berlangsung sampai tengah malam. Tidak seperti aku, anak SMA yang hanya diizinkan bekerja sampai jam 10 malam, dia masih dikurung di sana. Aku menerima buku itu darinya, memasukkannya ke dalam tas aku, dan tepat ketika aku akan pergi, aku berbalik lagi. Jika seseorang seperti sebelumnya mencoba untuk memukulmu lagi, telepon aku kapanpun. Sepeda aku selalu sakit untuk mengaum. Untuk sesaat, Yomiuri Senpai tampak bingung. Namun ekspresi itu berubah dengan cepat, saat dia menunjukkan seringai bahagia. Seberapa andal kalau begitu, aku akan meneleponmu, lalu polisi. Tolong buat sebaliknya. Jika kamu akan memanggil polisi sejak awal, maka jangan repot-repot menghubungi junior kun kamu. Saat aku sampai di rumah di tempat parkir flat aku, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dalam perjalanan pulang, aku menyeimbangkan sepeda dengan satu tangan, sambil mencari aplikasi yang bisa aku gunakan untuk membuat buku harian, itulah sebabnya pengunduhan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Aku menghentikan perjalanan kesayangan aku di ruang sepeda, naik ke lantai 3 dengan lift, ketika aku diserang oleh rasa bersalah lagi. Biasanya, aku baru saja pulang pada waktu senggang aku, tetapi aku tidak ingat memberitahu Akiko-san atau Ayase-san tentang berapa lama aku akan keluar untuk pekerjaan paruh waktu aku. Aku berharap orang tua aku memberi mereka penjelasan yang tepat, tetapi aku tidak bisa mengharapkan tindak lanjut seperti itu. Mengingat kemungkinan keluarga aku sudah tidur, aku dengan hati-hati membuka pintu, dan menuju ke ruang tamu sepelan mungkin. Aku bisa melihat cahaya menyala melalui pintu kaca yang tertutup awan, jadi seseorang masih terjaga. Merasa tubuhku tegang, aku menuju ke dalam. Ternyata, Ayase-san sedang duduk sendirian di sofa. Kupikir itu coklat panas atau semacamnya, karena uap samar keluar dari cangkir yang dipegangnya. Dia melihat ponselnya, tanpa ekspresi, mungkin melalui jejaring sosial. Mungkin bahkan mengirim pesan kepada beberapa orang. Teman? Pacar? Menjadi gadis yang tampan, dan mudah diajak bicara, kedengarannya sangat mungkin. Aku pulang. Ya. Dia mendongak dari ponselnya, memberi aku reaksi yang sedikit bingung. Daripada menjadi tidak jelas, sepertinya dia terkejut, tidak yakin harus berkata apa. Seperti orang asing yang baru saja menanyakan arah di area yang tidak terlalu dia kenal. Ayase-san. Maaf, aku tidak terbiasa benar-benar mendengarnya, jadi aku tidak yakin bagaimana menanggapinya. Benar. Karena kamu menjalani gaya hidup yang sangat berbeda. Dia menyebutkan bahwa karena Akiko-san selalu bekerja di malam hari, waktu tidur mereka tidak pernah cocok, ya. Ketika aku pertama kali mendengar itu, aku hanya berpikir, aku kira keluarga seperti itu juga ada, tetapi menyadari apa sebenarnya artinya sekarang, aku merasakan dada aku menegang. Untuk apa ekspresi serius itu? Ayase-san menunjukkan tawa masam. Sepertinya pikiran batin aku benar-benar terlihat di wajah aku. Tidak apa-apa. Aku tidak diperlakukan dengan buruk atau apapun. Dia pulang ketika aku pergi ke sekolah, tidur dan menyelesaikan bisnis apapun yang dia miliki, dan ketika aku pulang, dia pergi bekerja. Bagi kami, itu adalah rutinitas normal kami. Kamu tampak cukup dekat meskipun begitu. Bagaimanapun juga kita adalah ibu dan anak. Hari ini, kami harus pergi berbelanja bersama setelah sekian lama, itu sangat menyenangkan. Atau begitulah yang dia katakan, tetapi suaranya tidak memberikan intonasi khusus, tidak ada ekspresi di wajahnya. Aku hanya mendengarkan alasannya, saat dia berbicara tentang masa lalu dengan nada yang sangat kering. Alasan aku tidak merasakan kesepian darinya mungkin karena dia sudah terbiasa. Kita berbicara tentang orang tua tunggal, dan siswa sekolah menengah. Aku tahu aku bukan orang yang bisa berbicara, tetapi aku pribadi tidak akan terlalu merasa tidak bisa melihat orang tua aku untuk sementara waktu. Lebih penting lagi, sepertinya aku mengganggunya saat dia sibuk menelepon. Merasa menyedihkan, dan menyesal, aku ingin pergi dan bersembunyi di kamar aku sendiri. Aku sedang berpikir untuk mandi lalu pergi tidur. Lanjutkan.
Aku baik-baik saja dengan menjadi yang terakhir di keduanya. Aku selalu begadang. Baiklah, Gotcha. Saat aku berjalan ke kamarku sendiri, bersiap untuk mandi, aku memikirkan kata-kata terakhir Ayah Sesan. Dia baik-baik saja dengan mandi terakhir. Dia juga baik-baik saja dengan tidur terakhir. Maksud aku, itu masuk akal jika kamu memikirkannya. Dia tidak akan menginginkan seorang anak laki-laki yang hampir tidak dia temui, apalagi harus tinggal bersama sekarang, menggunakan air mandi yang baru saja dia gunakan, dan dengan tidur terlebih dahulu, dia membuat dirinya tidak berdaya di hadapan seorang remaja laki-laki. Jika demikian, maka semakin lama aku mengambil, semakin lama malamnya. Tebak aku harus cepat-cepat membereskan barang-barangku. Memutuskan hal ini, aku hanya butuh 10 menit untuk mandi 30 menit yang biasa, dan aku menggunakan 20 menit lainnya untuk mengosongkan bak mandi, mengisinya dengan air hangat yang segar. Aku belum benar-benar tahu bagaimana harus bersikap di sekitarnya, tetapi paling tidak, aku ingin membuatnya semudah mungkin untuknya. Akibatnya, meskipun kamu mungkin mengharapkannya setelah membaca terlalu banyak romcom, tidak ada peristiwa yang mendebarkan dan mengasyikkan yang terjadi pada malam pertama kami tidur di bawah satu atap. Seperti yang telah aku nyatakan dalam prolog cerita ini, kehidupan sehari-hari dengan saudara perempuan tiri sangat berbeda dari apa yang diperlihatkan dalam materi tersebut. Meski begitu, bukan berarti aku tidak menyadari lawan jenis tidur dalam jarak yang sama dalam beberapa meter aku, itulah sebabnya aku mengalami waktu yang sulit untuk tidur. Ketika aku bangun keesokan paginya, Ayah Sesan sudah menyiapkan semuanya sendiri, duduk di ruang tamu, jadi tidak ada acara menarik yang mendebarkan untuk ditemukan. Namun, pagi. Tidur nyenyak? Dia bertanya kepadaku. Terima kasih untukmu. Sama di sini. Kamar mandinya bagus, terima kasih banyak. Aku bisa menangkap pesona Ayah Sesan sebagai manusia normal bahkan melalui percakapan yang begitu kering, dan meskipun itu mungkin tidak sama dengan semua fiksi itu, aku mendapati diriku berpikir bahwa hubungan ini juga tidak seburuk itu. Satu gabungan ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. 2 sekitar 10 meter persegi. 3 contoh sempurna dari seorang istri Jepang, dengan rambut panjang yang indah, seorang ibu rumah tangga yang berbakti.